Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan mempresentasikan materi terkait standar deviasi. Anggota kelompoknya itu ada Lia Ayu Ashari, ada Inisa Kumala Hayati, Safira Salsabila Syafril, saya sendiri Sifat Madelina, dan Siva Febiola. Untuk poin pembahasannya yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian standar deviasi, yang kedua rumus dan standar deviasi, yang kedua fungsi dan manfaat standar deviasi, yang ketiga rumus standar deviasi, yang keempat kelebihan standar deviasi, dan yang terakhir contoh soal standar deviasi. Yang pertama ada pengertian dari standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Standar deviasi dalam statistika disebut juga sebagai ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran jumlah nilai data. Maksudnya dalam hal ini, semakin rendah standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata. Sedangkan jika nilai standar deviasi tinggi, maka semakin lebar tentang variasi datanya. Sehingga standar deviasi merupakan besar perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata. Simpangan baku merupakan bilangan tak negatif dan memiliki satuan yang sama dengan data. Misalnya, jika data diukur dalam satuan meter, maka simpangan baku juga diukur dalam satuan yang sama dengan data. Atau bisa juga misalnya jika data diukur dalam satuan sentimeter, maka simpangan baku juga diukur dalam satuan sentimeter, sama dengan data. Nah, selanjutnya ada fungsi dan manfaat standar deviasi. Yang pertama, memberikan gambaran tentang persebaran data terhadap data rata-rata. Kemudian memberikan gambaran kualitas data sampel yang diperoleh, dia apakah bisa mewakili data populasi atau tidak. Kemudian memberikan gambaran nilai ketidakpastian pada saat melakukan pengukuran ulang. Lalu yang keempat, memberikan gambaran tentang rentang nilai minimal dan maksimal pada data yang diperoleh. Fungsi standar deviasi lainnya yaitu standar deviasi dalam statistik digunakan untuk menghitung variabilitas atau keragaman yang digunakan dalam statistik dan teori probabilitas. Umumnya menggambarkan besaran sebaran suatu kelompok data terhadap rata-ratanya yang bisa digunakan sebagai statistik. Selain itu bisa... Diam dulu! Umumnya menggambarkan besaran sebaran suatu kelompok data terhadap rata-ratanya yang bisa digunakan sebagai statistik. Selain itu, bisa digunakan untuk menentukan jumlah resiko dan volatilitas terkait dengan investasi tertentu. Kemudian untuk mengukur tingkat kepercayaan pada kesimpulan statistik serta menyatakan keragaman sampel. Kemudian yang ketiga, ada rumus varian dan rumus standar deviasi. Rumus varian dan rumus standar deviasi. Rumus varian yaitu seperti varian sama dengan N sigma I pangkat N sama dengan 1 dikali XI pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma I pangkat N sama dengan 1 dikali X1 tutup kurung pangkat 2 per N dalam kurung N kurang 1. Sedangkan rumus standar deviasi yaitu S sama dengan akar dari N dikali sigma I pangkat N sama dengan 1 dikali X I pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma I pangkat N sama dengan 1 dikali X1 tutup kurung pangkat 2 per N dikurang dalam kurung N kurang 1.
Kemudian rumus varian dan rumus standar deviasi yang kedua. Rumus varian 2 yaitu S kuadrat sama dengan sigma I pangkat N sama dengan 1 dalam kurung XI dikurang X rata-rata tutup kurung pangkat 2 per N kurang 1. Sedangkan rumus standar deviasi yang kedua yaitu S sama dengan akar sigma I pangkat N dikurang 1 dalam kurung XI dikurang X rata-rata tutup kurung pangkat 2 per N kurang 1. Di mana keterangannya yaitu S2 sama dengan varian, S sama dengan standar deviasi, XI sama dengan nilai X yang ke I atau yang ke 1, kemudian X sama dengan rata-rata, dan N sama dengan ukuran sampel. Nah, kemudian ada rumus varian dan standar deviasi data berkelompok, yaitu rumus varian data berkelompok. S kuadrat sama dengan 1 per N dikurang 1 dikali sigma K FI dalam kurung XI dikurang X rata-rata pangkat 2 atau sigma K FI X kuadrat dikurang I dikurang pembagian antara sigma I kali FI dikali XI pangkat 2 per N terus dibagi lagi dengan N kurang 1. Kemudian rumus standar deviasi data berkelompok. Rumusnya yaitu S sama dengan akar dari 1 per N kurang 1 dikali sigma 1 dikali FI dikali dalam kurung XI dikurang X rata-rata pangkat 2 atau sigma 1 dikali FI dikali XI kuadrat dikurang pembagian antara sigma I dikali FI dikali XI kuadrat per N. Kemudian dibagi lagi dengan N kurang 1. Kemudian keterangannya sama seperti yang tadi. S2 yaitu varian, S standar deviasi, XI nilai X ke 1 atau ke I. Kemudian X sama dengan rata-rata dan N sama dengan ukuran sampel. Ya, selanjutnya adalah kelebihan dari standar deviasi. Next. Di sini ada 5 kelebihan dari standar deviasi. Yang pertama itu dapat melakukan operasi aljabar dan tidak terlalu berpengaruh oleh fluktuasi pengambilan sampel daripada kebanyakan urutan dispersi lainnya. Terus yang kedua itu dimungkinkan untuk menghitung standar deviasi gabungan dari 2 atau lebih kelompok. Ini tidak mungkin dilakukan dengan tindakan lain apapun. Jadi kan tadi kan yang di rumusnya itu disebutkan bahwa ada rumus deviasi kelompok. Nah, ini cara lain itu tuh nggak ada yang bisa menghitung gabungan dari 2 atau lebih kelompok. Terus yang ketiga itu untuk membandingkan variabilitas 2 atau lebih distribusi, koefisien variasi dianggap paling tepat dan ini didasarkan pada standar deviasi patokan. Terus yang keempat ada standar deviasi paling menonjol digunakan dalam pekerjaan statistik lebih lanjut, misalnya dalam menghitung kemiringan, korelasi, dan lain-lain. Penggunaan dibuat dari standar deviasi. Dan yang terakhir itu ada standar deviasi adalah intisari dalam pengambilan sampel dan menyediakan unit pengukuran untuk distribusi normal.
Selanjutnya ada contoh soal dari standar deviasi. Berikut data nilai ulangan semester matematika dari 9 siswa. Hitunglah standar deviasinya. Nah, bisa dilihat siswa pertama mendapat nilai 90, siswa kedua 95, dan seterusnya. Lanjut. Yang perlu pertama dicari adalah cari rata-rata dari nilai semua siswa tersebut. Yang bisa kita lihat di sini adalah 76,7. Setelah itu, cara kedua yaitu selisih antara nilai dengan rata-rata. Jadi, nilai siswa pertama yang 90 dikurangin 76,7 yaitu 13,3. Siswa kedua memiliki nilai 95 dikurangi oleh rata-rata 76,7 yaitu 18,3 dan seterusnya. Cara ketiga yaitu selanjutnya adalah kuadratkan nilai selisih, yaitu 13,3 dipangkatin 176,89 dan seterusnya, lalu dijumlahkan hingga jadi 1100,01. Lanjut. Nah, cara terakhir yaitu masukin angkanya ke rumus. Karena soal yang tadi itu menanyakan simpangan baku dari data populasi, jadi kita menggunakan rumus simpangan baku untuk populasi. Kalau rumus untuk simpangan baku sampel yaitu N-nya dikurang 1. Kalau ini kan populasi jadi M. Nah, jumlah kuadrat selisih tadi 1100,01 dibagi 9 yaitu akar 122,23 dan nilainya hasilnya adalah 11,055. Jadi standar deviasi dari 9 siswa tersebut yaitu 11,055. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.